Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja diskusi kami dengan materi kalimat efektif, kata baku, dan kata tidak baku. Dengan anggota kelompok, pertama Irmanda Frahani, kedua Negiditin Widianingtyus, ketiga Resti Umi Melinda. Pertama, definisi kalimat efektif. Menurut Arifin 1989 halaman 70 yang mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan atau pemikiran penulis secara tepat dengan sendirinya diterima oleh pembaca sesuai dengan maksud penulisnya. Menurut Akadia 2003 halaman 116, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas yang akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Menurut SEMI 2009 halaman 218 sampai 219 menyatakan bahwa suatu kalimat dikatakan efektif apabila mengandung ciri-ciri yang pertama gramatikal, yang kedua sesuai dengan tuntutan bahasa baku, yang ketiga jelas, yang keempat ringkas dan lugas serta tidak berbelit-belit, yang kelima adanya hubungan yang baik atau koherensi, yang keenam kalimat harus hidup atau bervariasi dalam hal pilihan kata, urutan kata dalam kalimat, bentuk kalimat, gaya bahasa, perumpamaan dan perbandingan, serta panjang pendeknya. Yang ketujuh, tidak ada unsur yang tidak berfungsi dalam kalimat. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif itu harus berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah tersebut yaitu yang pertama, unsur penting yang ada dalam kalimat. Yang kedua, aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Dan yang ketiga, cara-cara memilih kata dalam kalimat. Unsur-unsur dalam kalimat efektif. Unsur-unsur yang dapat membangun sebuah kalimat adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, atau sekurang-kurangnya memiliki subjek dan juga predikat. Hal tersebut merupakan unsur dalam kalimat efektif supaya pembaca mudah memahami materi yang disampaikan penulis. Dari hasil pengamatan dan juga literatur yang sudah disampaikan tadi dapat disebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai, yang memiliki ciri, pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan juga predikat yang jelas. Kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Dan ketiga, beberapa kata penghubung intrakalimat, seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan, tidak digunakan pada kalimat tunggal. Yang kedua, kepararelan, yaitu kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk kata pertama menggunakan nominal, bentuk kata kedua dan seterusnya menggunakan nominal. Sedangkan kalau bentuk pertama menggunakan verbal, kata kedua dan seterusnya menggunakan verbal. Contoh kalimat keparalelan yaitu semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kalimat yang benar yaitu semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Resti Umi Melinda. Baik, selanjutnya kehematan. Jadi ciri-ciri kalimat efektif itu salah satunya kehematan. Nah, kalau kehematan di sini yang dimaksudkan adalah dengan menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah, tata bahasa, dan tidak mengubah makna. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu dengan menghindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan, yang kedua dengan menghindari penggunaan superordinat pada hiponim kata. Kemudian,
Ciri kalimat efektif yang keempat yaitu kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif yang dimaksudkan adalah sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan katanya. Contoh pemilihan kata yang tepat itu, saya suka melihat pertunjukan wayang kulit. Nah, seharusnya saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Itu merupakan salah satu contoh dari kalimat efektif dengan kecermatan. Kemudian, ciri kalimat efektif yang kelima yaitu kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu itu yang pertama kalimatnya itu tidak bertele-tele, kemudian kalimat padu itu menggunakan pola aspek, agen, verba, serta tertib dalam kalimat-kalimat berpredikat persona. Kemudian, ciri kalimat efektif yang keenam yaitu kelogisan. Kelogisan di sini adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Misalnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, dalam kalimat tersebut seolah-olah waktu dan tempat yang dipersilahkan. Padahal maksud kalimat tersebut adalah orang yang akan mengisi sambutan atau acara tersebut yang dipersilahkan. Lalu bagaimana sih cara kita mengubahnya? Jadi seperti ini, contohnya yang terhormat Bapak Rektor Universitas Jember, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian, contoh kalimat efektif. Yang pertama, rumah daripada orang tuanya ada di Jalan Anggrek. Seharusnya rumah orang tuanya ada di Jalan Anggrek. Kan seperti itu efektif. Kemudian yang kedua, itu buku saya sudah baca 3 kali. Seharusnya yang efektif itu buku itu sudah saya baca 3 kali. Yang ketiga, dalam kecelakaan itu 2 orang gugur seketika. Sepertinya seolah-olah kata itu sangat boros kata. Nah, jadi yang efektif itu dalam kecelakaan itu 2 orang tewas seketika. Kemudian, selanjutnya kata baku dan tidak baku. Dalam KBBI edisi keempat disebutkan pengertian baku adalah pokok utama tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Menurut Setiawati Sulis pada tahun 2016. Sementara menurut Kosasih dan Hermawan pada tahun 2012, ia mengatakan bahwa kata baku adalah kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dalam berupa pedoman EYD, tata bahasa baku dan kamus. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Irmanda Frahani. Kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Baku tidak hanya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatika, dan kenasionalan saat diucapkan atau ditulis. Menurut Cair 2011. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, baik secara lisan maupun tulisan, kata baku digunakan dalam situasi resmi, seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya. Ragam bahasa baku tidak diwarnai atau dicampuri oleh dialek atau logat tertentu. Yang kedua, baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap, menurut Sugi Hastuti dan Siti Saudah pada tahun 2018. Adapun ragam bahasa baku bisa ditandai dengan ciri-ciri karakteristik sebagai berikut. Kaidah tata bahasa normatif selalu dipakai secara eksplisit dan konsisten. Misalnya, yang pertama, pemakaian awalan me dan awalan ber secara eksplisit dan konsisten. Contoh, Pak Camat memakai mobil dinas ke perkampungan warga.
Yang kedua, pemakaian kata hubung bahwa dan karena dalam kalimat majemuk secara eksplisit. Yang ketiga, pemakaian pola frase untuk predikat, aspek, pelaku, kata kerja secara konsisten. Yang keempat, pemakaian konstruksi sintesis. Yang kelima, menghindari pemakaian unsur gramatikal, dialek regional, atau unsur gramatikal bahasa daerah. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Fungsi kata baku. Kata baku dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolis, sedangkan yang satu bersifat objektif. Fungsi-fungsi itu adalah yang pertama, fungsi pemersatu, yang kedua, fungsi pemberi kekhasan, yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan, yang keempat, fungsi kerangka acuan. Menurut Sugihasuti dan Siti Saudah pada tahun 2018. Contoh penggunaan kata baku bahasa baku bagaimana, bahasa tidak baku kayak mana, bahasa baku hijau, bahasa tidak baku ijo, bahasa baku uang, bahasa tidak baku duit, bahasa baku bagaimana caranya, bahasa tidak baku gimana caranya, bahasa baku lurus saja, bahasa tidak baku lempeng saja, bahasa baku cantik sekali, bahasa tidak baku cantik banget. Bahasa baku cabai, bahasa tidak baku cabe. Bahasa baku berlari-lari, bahasa tidak baku berlari 2. Bahasa baku tamasya ke pantai, bahasa tidak baku tamasya ke pantai. Bahasa baku akhirat, bahasa tidak baku akherat. Bahasa baku aktif, bahasa tidak baku aktif. Bahasa baku antena, bahasa tidak baku antene. Bahasa baku anugerah, bahasa tidak baku anugrah. Bahasa baku antre, bahasa tidak baku antri. Bahasa baku akuarium, bahasa tidak baku akuarium. Sekian saya kembalikan kepada ketua kelompok. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.